Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mereview tahanan kapal baik dengan metode Holtrop maupun Harvard. Nah, kalau Holtrop ini tidak banyak yang dikoreksi ya, karena dia rumusan tinggal dimasukkan saja begitu angkanya, tapi Anda harus teliti ya. Kalau Harvard Anda harus membaca grafik atau kurva begitu untuk menginterpolasi dan mendapatkan nilai yang tepat begitu ya. Anda juga harus teliti tentunya. Nah, seperti biasa ya tahanan baik Holter maupun Harvard, dia menghitung dulu volume displacement, berat displacement, luas permukaan dasar begitu. Terus kemudian Reynolds number sama float number. Kemudian ada tahanan total yang terdiri dari tahanan friction, terus tahanan wave making, tahanan kalau di Holtrop ada tahanan bulbous bow begitu, terus ada tahanan transom or not gitu ya. Terus ada tahanan tambahan begitu. Nah, kalau di Harvard itu ada tahanan friction, tahanan kemudi, tahanan udara, tahanan tambahan begitu. Nah, hampir sama sih sebenarnya. Jadi masing-masing komponen tahanan juga memiliki rumus ya. Begitu. Ya, misalnya ini CF ya, hubungannya sama karena badan kapal ini tercelup atau dia berlayar di atas air, maka dia berhubungan langsung dengan fluida yaitu air laut ya. Maka nanti hubungannya dengan viskositas air laut pada suhu berapa begitu. Jadi hati-hati di Reynolds number ini, jadi ada perhitungannya kan sesuai dengan suhu berapa air lautnya begitu ya. Karena viskositas itu kan berpengaruh ya. Maksudnya temperatur itu berpengaruh terhadap viskositas begitu. Terus kemudian kalau misalnya di sini ada Chester, nah ini nilai koefisien untuk bentuk khusus buritan kapal ya. Jadi kalau Chester ini apakah bodi kapal Anda pada saat dulu bukan menghitung tapi membuat body plan di lines plan. Nah, itu apakah bentuknya U sharp gitu atau V-shape gitu ya. Shape ya, sorry bukan sub. U-shape atau V-shape begitu ya. Nah, ini macam-macam nilainya begitu. Anda sesuaikan ya. Terus kemudian karena ini kan bentuknya Chester ini kan yang di bagian belakang, maka nanti kalau apa ya? Kalau di body plan berarti dia kan frame number ke biasanya kan dari belakang dulu ya ke depan. Maka dari nomor 1 2 3 4 5 gitu ya. Karena yang tengah itu adalah bagian tengah kapal. Nah, sedangkan ini ada Chester di bagian buritan. Bentuk badan kapal di bagian buritan begitu. Terus ada tahanan tambahan di mana Anda harus teliti pada C1, C2, C3 ini karena ini adalah koefisien faktor untuk semacam tipe kapal, tipe rudder, profilnya rudder sama arrangementnya rudder apakah dia di spek rudder Anda ini dia menggunakan propeller jet atau yang tidak untuk propeller jet. Nah, apakah nanti rudder yang propeller jet ini di dalam atau di luar? Terus kemudian tipe kapalnya apa? Apakah tipe kapal Anda tanker atau enggak? Nah, ini kan menggunakan C faktor yang berbeda. Terus tipe ruddernya juga yang berbeda kan. Kalau misalnya Anda pakai speed atau double rudder pasti beda. Kemudian ini bos ini adalah kayak semacam selongsong atau masukan ya. Jadi kalau kalau Anda tahu yang di propeller itu kan ada bos propeller ya. Nah, itu bagian tengahnya, terus di luar-luarannya itu kan ada baling-balingnya. Nah, ini tengahnya itu namanya bos. Kemudian yang untuk memasukkan shaft begitu. Nah, kemudian ada wave making resistance. Nah, di sini ada float number ya. Maka nanti ada koreksi C1, C7 dan lain-lain juga. Terus kemudian ada ini model ship correlation allowance. Di sini ada allowance CA. Nah, CA ini kalau misalnya di Harvard dia itu kayak tahanan udara ya CA gitu. Nah, terus kemudian baru Anda ketemu tahanan total. Tahanan totalnya berapa ya? Dijumlahkan saja tahanan-tahanan yang telah Anda hitung di atas tadi. Nah, sebaiknya kayak ini ya, air transom 0, terus air bulbous bow 0. Nah, di atas ini tidak ada. Harusnya kan urut. Misalnya Anda mencari ini resistance of friction, ya maka di atas nomor satu ini tadi friction dulu dong, gitu. Di sini friction dulu.
Terus kemudian baru rutin aja gitu. Terus sesuai rumusnya, misalnya RAPP ya udah, terus RB ya RB gitu. Walaupun nol ya Anda kasih keterangan. Contohnya seperti ini ya. Ini saya kayaknya ada contoh yang misal dalam hal ini tidak ada koreksi lalalala gitu ya. Misalnya tahanan apa, nah dia tuh runtut begitu. Tahanan udara apa disarankan apa gitu loh. Cara mengerjakan itu. Ya, sehingga tahanan total seperti apa. Terus kemudian terus kemudian ini kan sudah ada nih tanpa bulbusbu sama enggak, tapi di sini R-nya R apa enggak ada RB atau apa gitu ya. Nah, ini juga harus Anda ketahui kalau bulbusbu itu kapal Anda memiliki bulbusbu atau tidak. Bulbusbu itu yang bagian depan haluan itu loh, ada jendulan di bawah. Nah, terus kemudian kalau transom ini bentuk stern atau buritan kapal Anda, apakah dia enggak streamline? Kalau biasanya kalau transom itu bentuknya agak trapesium gitu, tapi jadinya dia enggak terlalu streamline begitu. Oke ya, setelah mendapatkan tahanan total, nah ada RT dinas. Nah, dalam hal ini tahanan total ini kan dalam pelayaran percobaan. Nah, terus ada kelonggaran. Misalnya kapal Anda ini pelayaran Eropa misalnya ya. Kalau pelayaran Eropa ini, jadi ini ada di bukunya di Harvard juga ya. Ada Harvard itu ada. Jadi kalau misalnya East Asiatic Route itu biasanya 15 sampai 20% ya. Terus kalau South Atlantic and Australian Route itu biasanya 12 sampai 18%, Pacific Route 15 sampai 30%, dan North Atlantic Route atau Westward dan lain-lain itu 20 sampai 30%. Ini tergantung musimnya juga, ada summer atau winter begitu. Terus ada North Atlantic Route yang eastward itu 15 sampai 20%. Jadi macam-macam. Jadi Anda 19 ini dari mana adjustmentnya begitu. Tolong diberi di sini keterangan begitu ya. Oke ya, dari sini yang tahanan untuk Holtrop. Nah, kalau yang Harvard ini juga hampir sama sih. Cuma bedanya dia ada interpolasi. Nah, yang Harvard itu juga sama kan volume, berat displacement, luas permukaan dasar begitu. Terus ada Froude number sama Reynolds number. Terus kemudian tahanan total kan komposisinya ada tahanan gesek, tahanan sisa, tahanan kemudi, tahanan udara, tahanan lain-lain ya. Nah, maka nanti CF ini apa? RN-nya dari mana? Jangan langsung kayak gini gitu. Terus ketemu angka gini. Nah, terus oke, kalau ini udah sih, ini udah oke sih. Oke, terus ada CR ya. Nah, ini Anda harus tahu plotting nanti interpolasi. Jadi koefisien prismatik Anda berapa? Koefisien prismatik ini harusnya Anda pada saat lens plan itu juga sudah menghitung ya. Kalau belum menghitung ya maka dihitung. CB dibagi beta ya. CB sudah tahu ya. Nah, ini betanya 0,08 CB. Dibagi 0,93. Oke. Terus kemudian baru ketemu ini. CB per beta. Jadi Anda mencari tahu betanya dulu. Oke. Terus kemudian baru float numbernya berapa. Terus tadi ada velocity atau kecepatan ya nanti. Jadi kalau oh sorry. Ya, benar. Jadi kalau bukan kecepatan sih displacement. Jadi nanti LWL per displacement pangkat sepertiga ya, terus kemudian CR. Nah, kalau di diagram itu nggak CR, tapi CR kali 10 pangkat 3 ya. Nah, jadi ini tuh jangan langsung gini gitu, sesuai dengan diagram. Ini ada contoh. Ini kan interpolasi 3 titik. Ada contoh yang lebih detail gitu. Jadi dia interpolasinya beberapa titik karena dia membuat regresi persamaan linier ya, linier. Nah, kayak gini. Jadi setiap kurva dia
plotting agar mendapatkan 10 pangkat 3 CR-nya begitu. Jadi misal nih ini ya, gimana cara nyarinya begitu. Nah, ini kan float number ya. Anda harus tahu float number Anda dulu. Float number fungsinya fungsi daripada kecepatan dibagi akar G kali L ya. Nah, kemudian kalau float number Anda sudah Anda ketahui, tinggal di plotting aja berarti kan. Oke. Terus ini adalah koefisien prismatik Anda. Dari bawah ditarik ke atas, terus ditarik garis ke samping. Ketemulah nilai 10 pangkat 3 CR. Nah, karena dia 10 pangkat 3 CR, kalau di CR kan maka dibagi 1000 toh. Nah, gitu. Oh, sorry. Ini yang Holtrop tadi yang ini ya. Nah, maka dia dapatlah segini ketemunya. Nah, ini harus dicek sendiri lagi ya. Terus kemudian bentuk badan kapal. Nah, apakah dia V-shape atau U-shape ini? Nah, ini juga tergantung akan bentuk badan kapal Anda yang tadi yang body plan. Nah, gitu. Kalau misalnya bisa diketahui dari CB kapal Anda. Kalau CB-nya mendekati 1, maka bentuk kapalnya akan terlalu U kan. Nah, jadi kalau CB-nya 0,7, oke lah masih agak-agak V, agak-agak U ya. Oke, masih oke berarti. Nah, ini ada adjustment sendiri gitu. Terus kemudian ada rasio B per T ya. Nah, di rasio B per T ini, kalau misalnya rasio B per T-nya itu tidak sama dengan 2,5, maka ada faktor koreksi. Jadi rumusnya di Harvard sudah ada 10 pangkat 3 CR sama dengan 10 pangkat 3 CR dikali B per T sama dengan 2. Sama dengan 2,5 ini, bukan minus ini, sama dengan 2,5. Baru plus 0,16 dikali B per T minus 2,5. Begitu. Ini harus dicek ya. Ini setahu saya, ini tuh bukan dikurangi 2,5, tapi sama dengan 2,5. Maksudnya 10 pangkat 3 CR kali B per T yang sama dengan 2,5 ini loh. Gitu. Plus 0,16 kali B per T dikurangi 2,5. Bener kalau ini dikurangi 2,5 ya. Tapi dicek lagi ya, kalau Harvard yang versi Indonesia itu kalau nggak salah sama dengan ini, bukan dikurangi. Oke, terus kemudian LCB itu juga semua kurva CR ini dimaksudkan untuk kapal yang letak titik benam long itu di dalamnya dekat dengan letak yang dipandang sebagai letak terbaik gitu ya. Jadi letak CB, LCB yang optimum itu merupakan kuantitas yang masih agak ragu gitu loh, sehingga dia harus apa ya, harus diupayakan begitu loh, diupayakan untuk dikoreksi, harusnya sih begitu. Oke, ini benar, ini sama dengan ya, bukan ini sama dengan ini, bukan. Nah, ini harusnya gini. Oke, saya sudah cek, ternyata memang sama dengan begitu. Makanya saya tadi kok ada janggal begitu ya. Hmm, oke ya. Terus kemudian untuk tahanan tambahan ini juga ada interpolasi ya lagi-lagi. Terus kalau ini interpolasi tabel ya karena nilai-nilainya sudah ada di tabel. Jadi tidak ada kurva ya, tapi ada tabel aja. Oke, terus kemudian ada tahanan udara, tahanan kemudi, terus kemudian tahanan total dan baru ada RT dinas, tahanan total dinas ya. Nah, ini 1 plus 17% ini juga 17% dari mana? Dan ini tidak ada info rute pelayaran Anda di mana. Oke ya. Nah, kalau untuk tahanan sampai sini saja saya review.
Nah, untuk daya mesin yang harus digarisbawahi, itu kan